Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakunallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam tersampaikan kepada uswatun hasanah kita, teladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah, komitmen dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semua kita yang bermajelis pada kesempatan kali ini termasuk di dalamnya. Jemaah kaum muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah ibadah hati. Jadi, saya kepingin ta'aruf dulu gitu ya Bu ya, karena ta'aruf itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengenal gitu ya, minimal namanya. Kenalan ta'aruf itu sebenarnya sampai kemudian dia suka apa, dia nggak suka apa gitu ya. Ini berarti siapa suaminya gitu ya. Ini kejadian gitu ya, suaminya jamaah umpamanya di masjid kita ini, dia kemudian lewat, kasih ini ada orang yang kecelakaan wanita gitu ya, mudah-mudahan segera dia nggak tahu itu istri dari temannya satu jamaah di masjid Nurul Haq, dan ini kejadian, tapi bukan di masjid ini. Lalu kemudian anaknya, kasihan anak siapa ini gitu. Kalau anak temannya satu taklim di masjid Nurul Haq. Kita arif itu sebenarnya ya kenal dengan namanya. Itu yang ideal, bahkan sampai seleranya gitu ya. Ini nggak suka bercanda, ini yang suka bercanda. Begitu ya. Ta'aruf itu bukan hanya kemudian nama fisik ya, tapi juga kemudian sampai syuur, sampai kemudian perasaan, sampai ailah, sampai keluarganya dia pun mengetahui. Baik, saya Fahru Razi sebagaimana di layar itu yang disebar. Tinggalnya di sini dekat, nggak jauh, di Jalan Padat Karya nomor 58 RT 5. Lahirnya di Balikpapan juga ya. Bapak saya, ibu saya lahir di Balikpapan, kakek nenek saya juga lahir di Balikpapan. Saya orang Balikpapan gitu ya, seperti itu. Kemudian sudah menikah, anaknya 6, 3 laki-laki 3 perempuan, alhamdulillah. Dari 6 itu 2 yang sudah hafiz Quran, yang laki 1, yang perempuan 1 ya. Yang 1 lagi kuliah di Yaman, yang laki-laki. Yang perempuan insya Allah nanti ini Idul Fitri kemudian akan selesai kuliahnya di Jakarta, ini yang hafiz dan hafizah. Seperti itu mungkin yang lainnya OTW gitu ya, untuk menghafal gitu ya, jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ta'aruf singkat dari saya. Saya sekolahnya SD, TK, SD, SMP, SMA di Balikpapan. Ya, TK-nya Manuntung di Pandansari, masih ada TK saya itu. SD-nya di samping MTS ini. Ya, SD dulu 014, sekarang 003 gitu ya. Kemudian SMP-nya Negeri 3 Balikpapan, SMA Negeri 2 Balikpapan. Aku meninggalkan Balikpapan untuk kuliah. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah ibadah hati. Tapi sebelum sampai di situ, saya ingin menyampaikan bahwa ibadah itu memang dibagi menjadi 2. Ada ibadah fisik, sholat, gitu ya Bu ya, haji, kelihatan secara fisik.
Kemudian ada yang namanya ibadah hati, yang orang nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun ketahuan, ya minimal sahur sama berbukanya. Kalaupun dia berbohong, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tahu dia sahur, dia berbuka, ya. Jadi ada yang ibadah fisik, ada yang ibadah hati. Dan sehebat-hebatnya ibadah hati, gitu ya, pahalanya pasti akan kalah dengan pahala ibadah hati. Dan sebaliknya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa fisik sebesar-besarnya dosa fisik itu pasti akan kalah dengan yang namanya dosa hati. Dia berbanding lurus, ya, dia berbanding lurus. Umpamanya, ya, ibadah fisik gitu ya, yang besar pahalanya apa itu, Bu? Menghafal Quran, sholat tahajud, habis isya baru berhenti menjelang subuh. Besar kan pahalanya, ya, besar banget itu, masya Allah. Berat gak, Bu? Berat, ya, karena beratnya itu kemudian pahalanya besar. Itu ibadah fisik, tapi pasti kalah, ya, ibadah tadi itu dengan kemudian ibadah hati. Kalau sudah besar pahalanya, tapi lebih besar lagi ibadah hati, yaitu banyak ibadah hati ini. Salah satunya adalah memaafkan. Apa, Bu? Memaafkan. Mana yang lebih berat pahalanya, Bu? Besar pahalanya memaafkan atau menghafal Quran atau sholat tahajud 5 jam gitu ya, atau 6 jam? Mana yang lebih besar pahalanya, Bu? Memaafkan. Kenapa? Lebih berat memaafkan itu. Menghafal Quran berat, sholat tahajud berat, tapi lebih berat lagi memaafkan. Betul nggak, Bu? Suami ibu diambil pelakor, dia kemudian sesudah dia nggak punya apa-apa, Bu, dikembalikan sama ibu. Bu, maafkan saya ya, saya kembalikan suami ibu. Gimana, Bu? Berat bukan? Halo, Bu? Ibu mau memaafkannya? Saya tanya sama ibu, Bu, mau memaafkannya, Bu? Kok enggak? Hah? Kok enggak, Bu? Kan dia ngakuin saya salah, Bu, saya kembalikan suami ibu. Halo, Bu? Mana yang berat, Bu? Nah, itu tadi. Memaafkan itu bukan ringan. Memaafkan itu bukan ringan. Ibu pasti tahu kisah tentang hadisul ifki. Berita bohong, berita hoax tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam perang Bani Mustalik yang kebetulan ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 5 Hijriah di bulan Syawal itu, Aisyah, singkat cerita, kemudian jamaah kaum muslimin pulang setelah kaum muslimin menang. Qadarullah kan gitu ya. Beliau kemudian mengatakan kepada yang megang kekang untalnya, saya mau buang hajat. Oh siap, Ummul Mukminin, gitu ya. Saya sampaikan dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Rasul, Aisyah kepingin buang hajat. Oh ya, stop, rombongan kita stop, Bu. Turun dari untanya yang pakai apa namanya, kayak kotak gitu, kayak rumah, kayak bilik kecil gitu ya, tertutup begitu untuk yang perempuan. Beliau turun, buang hajat, kemudian apa, Bu? Selesai, naik kan? Begitu naik, yang megang kekang untanya, oh sudah naik. Bilang sama Nabi SAW ke depan, Rasul, sudah, Aisyah sudah naik. Nah, begitu dia kemudian bilang sudah naik, Aisyah memegang lehernya kan, Bu. Loh, kalung saya mana? Yang dikasih ibu saya ketika menikah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ketinggalan. Ini bukan masalah harganya, karena gak mungkin kemudian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu, di lehernya emas berlian harganya 2 miliar, 3 miliar, gak mungkin. Ya, ini masalah apanya, Bu? Zikroyatnya, kata orang Arab, apa, Bu? Memorinya, kan itu kenangannya turun. Enggak diketahui yang megang kekang
untanya kan, karena lagi ke depan tuh ngasih tahu. Bilang oke, ini turun. Ngambil, jalan. Begitu jalan, dia tertinggal. Ya, Aisyah nggak bisa ngapa-ngapain. Cari sana, cari sini, udah duduk aja dah. Ya, dan kebiasaan Nabi SAW itu menyisakan, ini kalau dalam istilah militer itu pasukan semut, pembersih kalau ada yang tertinggal di pasukan utama, sengaja ditaruh di belakang. Namanya sahabat Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala. Kemudian melihat ada yang tertinggal, gitu ya. Pasukan semut melihat yang ada yang tertinggal, dan dia tahu yang tertinggal itu Ummul Mukminin Aisyah. Dari mana dia tahu? Memang dia kenal wajah Aisyah. Kata ulama kita, ini yang kemudian jadi khilaf, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua istri Nabi SAW bercadar. Sedangkan istri sahabat nggak ada yang bercadar. Makanya ketika dia melihat ada wanita bercadar, dia sudah bisa pastikan bercadar, pastikan sudah istri Nabi SAW. Waduh, innalillahi, istri Nabi tertinggal. Kemudian disuruh naik ke punggung untanya, kemudian beliau megang kekang untanya, gitu kan. Singkat cerita, kemudian sampai kota Madinah, orang munafik mengatakan apa? Kira-kira kalau seorang wanita berdua-duaan dengan seorang laki-laki dalam satu perjalanan, apa ya yang terjadi? Nah, gitu. Itu kalimatnya cuma itu orang munafik mengatakan. Wah, jadi heboh semua satu kota Madinah. Jamaah kaum muslimin, heboh satu kata Madinah. Sampai Nabi SAW pun percaya dengan berita itu. Kalau Allah tidak menurunkan surah An-Nur itu kan, ya jamaah kaum muslimin dari 11 dan seterusnya itu. Abu Bakar juga percaya. Singkat cerita kemudian turun surah An-Nur itu setelah 1 bulan. Gak langsung difitnah kemudian apa Bu? Diturunkan surahnya. Enggak. Ini pelajaran buat kita, jamaah kaum muslimin, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang-gampang kemudian apa Bu? Menyebarkan hoax. Kalau benar, kalau tidak benar, musibah. Aisyah dikatakan dari gemuk, gitu ya Bu, ya. Dari gemuk, gitu ya. Dari adalah dagingnya sampai kemudian apa Bu? Tulangnya kemudian sudah mengenai kulitnya. Kenapa? 1 bulan makan hati Bu, difitnah berselingkuh dengan sahabat. Ya, singkat cerita, jamaah rahimakumullah, apa turun ayat surah An-Nur itu kan, jamaah kaum muslimin 11 dan seterusnya itu sebagai pembebasan beliau nggak melakukan itu. Abu Bakar sebagai ayahnya gimana Bu? Marah kepada yang menyebarkan hoax. Salah satu penyebar hoax itu adalah pembantunya Abu Bakar, namanya Mistah bin Susasa. Mistah ini pembantu. Kalau Abu Bakar kemudian nggak ngasih kerja, gimana Bu? Terlantar dia, nggak punya duit untuk beli makanan. Kata Abu Bakar, kamu kuberhentikan, subsidi yang kuberikan kepada kamu tidak akan kuberikan lagi. Enggak, kamu telah memfitnah anakku, bahkan aku sampai percaya. Salah satunya, ya, bahkan penyair Nabi SAW juga menyebarkannya. Hasan bin Sabit, bukan Zaid bin Sabit. Hasan bin Sabit. Ya, ini orang-orang mukmin sebenarnya, bukan orang munafik. Tapi yang menyebarkan awal adalah orang munafik. Orang mukmin ikut. Kata Abu Bakar, nggak akan kumaafkan kamu, kuputus subsidiku. Apa kata Allah Bu? Dalam surah An-Nur itu, ayat 22. Gitu ya, jamaah kemudian, kita lihat ini sama-sama ayatnya. Ya, saya nggak bawa kacamata. Surah 24. Surah An-Nur, ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang yang memiliki kelapangan rezeki, kelebihan harta. Siapa dia Bu ulul fadli ini? Kalau kita buka tafsir, Abu Bakar As-Siddiq. Jangan kamu Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil oleh Allah Ta'ala ulul fadli, orang yang memiliki kelebihan. Hartanya,
akhlaknya, wah pokoknya semuanya lebih dalam artian yang positif. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah. Ya. Untuk apa Bu? Bersumpah bahwa dia tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia apa Bu? Memaafkan dan berlapang dada. Jadi kata Allah apa? Enggak boleh kamu begitu. Kalau anaknya difitnah berselingkuh. Kemudian Allah bilang sama Abu Bakar, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Kalau kamu salah sama aku Abu Bakar, kamu kepingin enggak kata Allah Ta'ala aku maafkan? Kalau kamu yang salah sama Allah, kamu mau enggak dimaafkan? Kata Abu Bakar, mau. Kalau begitu maafkan juga orang yang melakukan kesalahan. Ibu kalau punya salah, mau kan dimaafkan sama suaminya, Bu? Kenapa suaminya salah nggak dimaafkan? Halo? Bu? Ibu? Ibu kalau punya salah sama Allah, mau nggak dimaafkan? Kenapa nggak mau maafkan orang lain? Kalau Allah bilang, enggak saya maafkan. Kamu dosanya besar banget, kata Allah. Gimana Bu? Selesai kita mau ngaji 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Enggak ngepek Bu. Ya. Maka ciri orang yang bertakwa itu di dalam surah Ali Imran ayat 134. Gitu ya. Di 133-nya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian apa? Sanggup mengendalikan amarah. Kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas. Suka memaafkan orang. Kok pakai pilih-pilih memaafkannya? Halo? Kenapa kita tidak mau memaafkannya, Bu? Karena setan tahu itu pahalanya besar banget. Makanya kita diprovokasi oleh setan. Jangan dimaafkan. Enak aja. Itu yang ngomong setan, Bu. Halo? Ibu? Mau memaafkan? Oh, cuma 3 orang. Yang lainnya mana? Ini pengajian cuma 2 orang ya. Mau memaafkan ibu-ibu? Memaafkan sifat orang yang beriman. Tahu nggak? Yang ada di benak musyrikin Mekah. Ketika Nabi SAW menguasai kembali kota Mekah. Setelah terusir dari kota Mekah. Ditaklukkan Mekah dengan Fathu Mekah. Apa yang ada di benak orang Mekah, Bu? Mati kita semua. Kenapa? Ini Muhammad, ya Muhammad tentunya dia memanggil, bukan Nabi SAW. Adalah orang yang kita, apa Bu? Yang kita fitnah. Orang gila, tukang sihir. Gitu ya Bu ya. Kita siksa sahabat-sahabatnya. Bahkan ada yang kita bunuh di hadapan matanya. Nah sekarang dia datang sebagai penguasa. Habis kita mati kita semua di sini. Benar nggak Bu asumsi itu? Benar aja. Kalau untuk orang awam. Benar saja kalau bukan orang muslim. Tapi Nabi SAW mengatakan apa Bu? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengutipnya kembali ketika masuk ke dalam kota Mekah. Nabi Yusuf diapakan sama saudaranya Bu? Dicemplungin di dalam sumur tua. Memang sumur tua nggak ada apa-apanya. Ada binatang buas di situ, ular, kalajengking. Niatnya bukan kemudian nyemplungin hidup, nyemplungin mati. Biar bukan kita yang membunuhnya. Coba kalau kita yang membunuhnya kan kelihatan tusukan pisau. Tapi kalau kemudian digigit oleh binatang buas yang berbisa, ular, kalajengking dan teman-temannya yang lain di dalam sumur tua itu, kan bukan kita yang membunuh. Ini pembunuh berdarah dingin ya, saudara-saudaranya. Singkat cerita kan Bu, Yusuf jadi apa Bu? Jadi raja di Mesir. Yusuf tahu nggak sama kakak-kakaknya? Tahu.
Yusuf tak. Balas dendam Nabi Yusuf, bu. Anta Yusuf, kamu Yusuf ya? Waduh, celaka kita katanya. Kita yang dulu mau membunuhnya, cuma nggak jadi mati nih saudara kita. Nabi Yusuf mengatakan apa, bu? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Itu dalam surah Yusuf. Udah jangan diingat masa lalu. Kita ini mau jalannya ke depan. Kau mikirin yang kemarin, kata Nabi Yusuf. Yang kemarin udah lewat. Maksudnya apa, bu? Udah aku lupakan. Allah. Kenapa kita sering sengsara, bu? Halo? Sering sakit hati, kenapa? Sebab kita selalu mengingat masa lalu yang menyesakkan hati kita. Ya kan, bu? Ya. Ibu kan ahli sejarah semua. Kalau ibu-ibu ini ahli sejarah semua. Ya kan, bu? Dosa suami kapan, tanggal berapa, di mana, hafal kan? Papa kan dulu kan hafal, bu. Padahal sudah setahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, jemaah. Allahu Akbar, gak bisa dilawan. Gak ada ahli sejarah paling hebat kecuali seorang istri. Nah, itu jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Nabi selalu sendiri yang kemudian menyampaikan sama kita. Ketika beliau kemudian sedang duduk-duduk di kota Madinah, di Masjid Nabawi, Nabi mengatakan akan datang lewat pintu itu orang yang sudah dijaminkan surga. Gitu kan, 3 kali berturut-turut orang itu terus yang datang. Dalam hadis nggak disebutkan namanya, tidak disebutkan lakopnya, gelarnya, tapi ulama hadis, muhaddisin kemudian mencari-cari, oh ada, ya. Namanya Abu Dhamdham, gitu ya. Wah, akhirnya kemudian seorang sahabat, posisi ada khilaf, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ketika kemudian ini orang terus, ini terus, dia bukan Abu Bakar, dia bukan Umar, dia bukan Utsman, dia bukan Abdurrahman bin Auf, tapi masih hidup sudah dijaminkan surga. Akhirnya apa? Dia penasaran. Kemudian dia datangin, sahabatku, aku lagi punya masalah dengan keluarga, boleh nggak aku nginap di rumah kamu? Wah, ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang, senang saya. Gitu ya. Kan boleh kita nginap dengan saudara kita 3 hari kan. Tujuannya apa, bu? Sahabat ini mengintip orang yang sudah dijaminkan surga tadi oleh Nabi SAW. 3 hari berturut-turut, bu. Di malam hari habis sholat isya, dia tidur aja, nggak ada kemudian. Mungkin di benaknya sahabat ini yang nginap itu Abu Musa kalau saya ada khilaf al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, mungkin habis sholat isya langsung tahajud kali ya. Datang nggak, bu? Menjelang sholat subuh bangun, kemudian apa, bu? Bersih-bersih ke Masjid Nabawi sholat subuh 3 hari berturut-turut. Nggak ada kemudian baca Quran umpamanya 1 malam gitu ya, atau zikiran 1 malam, enggak. Kata Abu Musa, kalau begini doang gue juga bisa nih, gitu ya, bu ya. Habis isya tidur, bangun subuh, bisa nggak, bu? Bisa, insya Allah, Ustaz. Kecil itu ya kan, begitu ya. Kemudian sahabat tadi kemudian, maaf saudaraku, sebenarnya aku nggak punya masalah sama keluarga. Aku tuh lo penasaran, kenapa Nabi menjaminkan kamu masuk surga kalau kamu masih hidup? Maka aku kepingin mengintip ibadah kamu. Pasti ibadah itu tidak kau lakukan di khalayak ramai, pasti kau sembunyikan di dalam rumahmu. Gitu ya. Karena memang setiap kita harus punya ibadah rahasia yang cuma kita dan Allah yang tahu. Kemudian dia mengatakan, saudaraku, aku nggak punya. Ya, yang kusembunyikan ketika engkau datang nanti akan kulakukan kembali ketika engkau pergi. Enggak, demi Allah. Sebelum engkau datang, ketika engkau datang, dan ketika engkau pergi, aku tidak akan menambah dan mengurangi ibadahku. Itu yang kau lakukan. Yang aku lakukan ketika kamu datang, sebelum kamu datang, dan ketika kau pergi. Begini doang, habis isya tidur, bangun menjelang subuh, saya juga bisa, kata si sahabat ini. Begitu mau melangkah, mau mengucapkan salam, sebentar satu, ada yang tertinggal. Itu pasti katanya. Bagi dong ilmunya. Iya, sebelum saya memejamkan mata, tabu dong, sebelum saya tidur, saya sudah memaafkan. Nah, ini kalimatnya. Saya sudah memaafkan
semua orang yang menzolimi saya, sengaja atau tidak sengaja, meminta maaf atau tidak meminta maaf, saya sudah maafkan. Wah, ini dia. Cuma kamu dan Allah yang tahu. Apa Bu sebelum tidur? Memaafkan orang yang menzolimi kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik meminta maaf maupun nggak mau meminta maaf. Udah aku maafin. Berat nggak Bu? Halo? Yang minta maaf aja nggak dimaafin sama ibu-ibu tadi. Halo? Bu, saya sudah bawa suami ibu 1 tahun. Supaya habis semuanya Bu, saya balikin ya Bu ya. Enak aja. Saya ulek-ulek dulu gitu ya Bu ya. Kan begitu jamaah kaum muslimin. Hamba Allah yang dirahmati Allah. Sampai Allah katakan sama Abu Bakar, kalau kamu punya dosa, kamu mau nggak aku maafin? Mau ya Allah. Kalau gitu, maafkan, lupakan. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, lupakan. Sebab banyak yang bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Siapa dia? Para istri kan Bu? Halo? Saya sih bisa memaafkannya Pak Ustaz, tapi melupakannya ini loh, susah banget. Lo perintah Allah wal ya'fu wal yasfahu. Bagaimana mau dilupakan Pak Ustaz? Tanggalnya, jamnya, harinya, tahunnya saya tahu semua. Tempatnya gitu ya, jamaah kaum muslimin, hamba Allah. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa selalu kemudian kita susah memaafkan orang lain? Karena setan tahu ini pahalanya besar, pahalanya surga. Nah, tugas gua menyebabkan orang masuk neraka. Jangan sampai kemudian ada orang masuk surga gara-gara ibadah. Udah gua maafin. Bahkan kamu belum datang ke sini, udah aku maafin. Ya. Kalau dia ibadah yang tidak menyebabkan kita masuk surga, Bu, setan bilang nggak apa-apa, lakukan aja, lakukan aja. Biarin aja dia melakukan ibadah. Ya, yang tidak kemudian apa Bu, imbasnya langsung pahalanya surga. Ya. Kalau pahalanya cuma 700 kali lipat, 10 kali lipat, lakukan aja. Tapi kalau kemudian pahalanya surga, itu pasti akan dihalang-halangin oleh iblis. Ya kan Bu ya? Berat kan Bu ya? Iblis. Yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, ya, di dalamnya jin mengatakan, setan mengatakan iblis, jangan dimaafin. Temannya bilang juga, iya, itu pelakor bukan hanya istri jeng loh, suami jeng loh, suami saya juga korbannya. Tambah panas Bu, ya kan begitu ya. Semua satu kampung di Gunung Pipa ini semua pernah direbutnya. Masa kita memaafkannya, kan begitu ya jamaah kaum muslimin. Di dosa-dosa dia Bu. Jangan kita terpengaruh dengan apa Bu? Kelakuan orang lain. Hari ini kan banyak orang kita Bu, orang Islam, itu baik dan buruknya ditentukan oleh orang lain. Betul nggak Bu? Saya sih bisa baik Pak Ustadz kalau dia baik. Kalau dia buruk, saya juga buruk Pak Ustadz. Loh, berarti kita kebaikannya ditentukan oleh orang lain. Rugi kita Bu. Ya, makanya kata Nabi SAW, la takum imma'ah. Jangan kamu imma'ah ya. Sahabat bilang, imma'ah apaan ya Rasul? Imma'ah itu kalau orang berbuat baik, dia baik. Kalau orang buruk, dia ikut juga buruk. Loh, orang muslim itu baik bukan karena orang lain baik. Kemudian memperlakukan orang yang buruk kemudian dengan kebaikan. Bukan karena kemudian apa Bu? Bukan karena maunya dia, tapi perintah agama, perintah Allah. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau orang baik, ya kita baik. Orang buruk, kita tetap baik Bu. Kenapa kita jadi buruk gara-gara orang lain yang buruk? Rugi kita. Ini ada kisah Bu. Ada ibu-ibu sama suaminya sama anaknya kemudian naik mobil. Kemudian si anak bilang, mah, toko buah mah, beli mangga dong, kan begitu ya. Ya, beli buah-buahan sehat. Kalau makan pakai karbo melulu kan gitu ya. Enggak ada kemudian buahnya enggak sehat. Oh ya betul, kata si mama ini kan gitu. Papa juga bilang apel ya mah ya, anggur ya kan gitu ya, begitu.
Begitu katakanlah di ini Bu, dekat Polsek Utara sini. Ada kan Kapal Buah itu ya? Polsek situ. Umpamanya di situ lah. Turun dari mobil. Begitu turun dari mobil, kemudian dia lihat gitu. Kemudian dia, "Bang, berapaan nih mangga?" Si abangnya ketus gitu ya. Kenapa lagi sibuk, Bu? Baru buka, lagi ngatur-ngatur. Kemudian si abang bilang, "Ibu memang nggak ngeliat ya? Itu kan ada tulisannya, Bu, sekilo 25.000. Ibu mau beli atau mau nanya? Gimana kalau ibu ada penjual yang seperti itu, Bu? Gimana, Bu?" Nah, itu bodoh namanya. Kita jadi buruk disebabkan keburukan orang lain. Ibu mau tanya atau mau beli? Kalau mau beli, kelihatan sudah itu jumlahnya. Satuannya sekilo 25.000. Wah, abang ini gua mau beli, gua kan raja. Ibu mau beli atau mau ngomong raja? Mau beli, enggak, Bu. Itu jamaah muslimin. Gimana, Bu, kalau ibu pulang kan? Begitu mau pulang, jamaah rahimakumullah, mau melangkah keluar dari toko itu, ada ibu-ibu datang. Kemudian dia tanya, "Ini mangganya sekilo berapa, Bang?" Sama jawabannya, Bu, sama yang nomor satu tadi. Sama jamaah kaum muslimin. "Bu, nggak ngelihat, sekilo 25.000. Ibu mau tanya seperti ibu yang ini atau kemudian mau beli?" Mau panas yang nomor satu tadi. Ya kan gitu. "Oh ya, terima kasih, saya nggak melihat. Saya beli dong 3 kilo kan begitu ya. Saya beli 3 kilo. Kemudian apa, Bu? Sebelum saya ceritakan ini, kemudian yang nomor satu bilang, "Kenapa jangan dibeli? Penjualnya ketus banget begitu kan, sengak banget," kata orang Betawi, ya maka muslimin. "Kenapa dibeli?" "Saya memang mau beli mangga, Bu. Saya bukan mikirin orang ngomong apa tentang saya." Wah, ibu ini dikasih tahu yang baik, justru kemudian nggak benar kan gitu. Pergi dia ke mobilnya, Bu. Begitu naik mobil, ditanya sama suaminya, sama anaknya, "Mah, mana mangganya, mana apelnya?" Jebret, ditutup pintunya, Bu. "Gak usah tanya mangga, gak usah tanya buah-buahan lagi, ayo pulang." Loh, kata suaminya, "Saya salah apa, Mah?" Anaknya juga bilang, "Loh, kita salah apa sama Mama tadi?" Tuh, Bu, kita ditentukan oleh orang lain, rugi banget. Nah, yang tadi yang beli jamaah kaum muslimin, dia beli 3 kilo kan, dia beli. Setelah dia beli, kemudian dia kasih duit 80.000, 50, 20 sama 10. Karena dia nggak punya uang 5.000-an. "Ini Bang, 3 kilo." Ya, 75.000. "Aduh, Bu, baru buka ini kan, saya ibu lihat nih, saya kan kemudian tadi apa? Lagi bungkus-bungkus nih, lagi nata-nata kan gitu, belum ada yang beli, cuma ibu." "Gimana kalau yang 5.000 ibu infakkan aja buat saya, Bu, pagi-pagi ini, biar ibu murah rezekinya." Kata penjualnya yang ketus ini, Bu, yang sengak ini kan gitu ya mah, seperti itu ya. "Gimana, Bu?" "Iya," kata si ibunya, "nggak apa-apa ya kan begitu. Tapi awas ya, Bu, ya, jangan cerita-cerita sama orang lain bahwa ibu pernah infak sama saya kan begitu. Harus jaga keikhlasan, Bu, ya, nggak boleh riak ya, Bu, ya." Gimana kalau ibu seperti itu, Bu? Balik 5.000, 5.000, 5.000 sini balikin. "Iya," kata si ibu tadi. Ya ngapain, Bu? Kita kemudian terpengaruh oleh sikap orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya. Kenapa kita kemudian mau dirusak oleh orang lain, Bu? Halo ibu-ibu, ibu, jangan mau dirusak oleh orang lain. Urusan dia, urusan dia. Dia lagi suntuk, dia lagi kemudian nggak mood gitu ya, jangan urusan dia. Dia mau ngomong apa, urusan dia. Saya mau ngomong baik, saya muslim, saya muslimah. Ya, jangan mau lagi apa, Bu? Hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Jangan ima'ah, kata Nabi SAW. Orang baik, kita baik. Bagus itu. Tapi kalau orang buruk, kita ikut-ikutan. Lah, musibah. Na'udzubillah min. Nah, itu ya, Bu, ya. Itu baru satu contoh, memaaf. Nah, sebaliknya, itu kan dosa ya, saya bilang tadi itu. Jadi kalau ada pahala maksud saya dulu, nanti sebelum ini kita bahas tentang dosa. Kalau pahala jamaah kaum muslimin, ya,
Pahala hati pasti mengalahkan pahala yang fisik. Ibadah haji itu kan ibadah fisik, besar pahalanya. Kalah masih dengan memaafkan. Semua orang bisa haji yang punya duit tentunya. Yang punya kesempatan juga saya punya duit. Semua orang bisa puasa, semua orang bisa sholat. Tapi yang memaafkan bu, belum tentu yang sudah pakai hijab, yang sudah sholat laki-lakinya berjamaah di masjid 5 kali, kemudian suka puasa sunnah dan lain sebagainya, bisa memaafkan belum tentu. Berarti memang dia orang-orang pilihan. Dan kalau orang yang terpilih itu pasukan elit, yang namanya pasukan elit itu bu, jumlahnya pasti nggak banyak, pasti sedikit. Ya kan gitu. Seperti umpamanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Allah tidak mengatakan sedikit yang pakai hijab, sedikit yang pakai apa bu, sedikit yang sholat, sedikit yang apa bu, yang infak, sedikit yang puasa, enggak, yang bersyukur. Syukur kan di sini nih. Makanya Nabi SAW mengatakan apa kepada ibu-ibu kan di zamannya kan, kata Nabi SAW, ibu-ibu kaum wanita paling banyak, khususnya para istri paling banyak, wanita paling banyak akan masuk neraka, kata Nabi SAW. Kemudian sahabiah itu mengatakan, Rasul, kami ini puasa loh, kami ini juga ngaji, kami baca Quran, kami berzikir, kami melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh para laki-laki. Kenapa kami kemudian lebih banyak jumlahnya masuk dalam neraka jahanam? Kenapa sebabnya? Kata Nabi SAW, yakfurna bil ashir. Kamu kan gak pernah syukur ya? Atau jarang diantara kalian yang pandai bersyukur dengan apa yang dibawa oleh suami. Betul nggak? Iya. Para sahabiah. Iya. Masa di zaman susah begini, satu hari cuma bawa 100.000. Gitu kan bu ya? Ini beli lipstik aja nggak cukup pak, ya. Apalagi bu, yang itu apa, untuk apa, alis matanya supaya kemudian tahan badai itu bu, maskara kan gitu ya. Allah Akbar kan gitu ya. Anti badai ini Pak Ustadz, anti badai. Ya, alis mata yang anti badai itu cuma milik siapa bu? Milik unta bu. Kok milik Syahrini kan begitu loh, ibu-ibu ini korban infotainment ini kayaknya kan begitu ya. Milik siapa bu? Milik unta. Unta itu satu-satunya binatang yang bisa berjalan ketika badai sedang datang. Serius, serius. Ya, kalau kita sedang badai, jangan ngomong-ngomong, kita akan diam, tutup mata gitu. Unta itu walaupun kemudian matanya tertutup, itu ada alisnya yang bisa menahan badai itu. Dia bisa tetap jalan walaupun ada badai. Ya, ibu lihat di YouTube lah kan begitu ya. Kalau lagi badai di Timur Tengah itu, saya pernah tinggal di sana, sekolah di sana gitu ya. Itu kemudian siang yang begini, jamaah kaum muslimin langsung tiba-tiba kayak malam ketutup oleh yang namanya badai tadi itu. Siang begini tutup langsung gelap seperti apa bu? Seperti gerhana itu. Dia yang bisa jalan cuma unta, yang lain tutup mata atau pakai kacamata kan gitu, kacamata renang itu ditutup semua. Nah unta bisa itu. Nah jadi yang punya alis mata alami tahan badai bu, unta, bukan Syahrini ya bu ya. Bu, ibu, iya. Ibu kayaknya sudah tua, umurnya seumur Syahrini kan gitu ya. Ibu pasti nggak tahu yang umur 20-an yang kemudian punya juga alis mata tahan badai, siapa namanya bu? Nggak perlu tahu juga ibu kan gitu, nggak ada untungnya bu. Ya, kalau ditanya ayat hafal nggak bu, nah itu bagus tuh. Kalau artis kita nggak tahu nggak apa-apa, tahu juga nggak apa-apa juga kan begitu, nggak dosa kan gitu. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dalam hal apa bu? Pahala, maka pahala hati ini lebih besar daripada pahala fisik, dan sebaliknya dosa hati itu lebih besar daripada dosa fisik. Ya. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Iblis itu diusir dari surga karena berzina, bu. Karena membunuh. Karena korupsi. Karena apa, bu? Karena di sininya masalah. Sombong. Gitu kan?
usjudu li adama fasajadu illa iblis. Kata Allah sujud semua sama Adam. Allah yang perintahkan. Semua sujud malaikat. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong. Enggan sombong. Sombong itu di mana, Bu? Sombong itu dalam hati. Sahabat kan takut karena nggak akan masuk surga orang yang sombong. Sahabat ini, Bu, tampilannya oke, parlente, ya, jamaah kaum muslimin. Kata anak zaman now, tongkrongannya oke banget, gitu ya. Wah, semuanya matching, Bu, gitu ya. Tongkrongannya oke, mobilnya kan gitu ya, dandanannya, wah mantap gitu ya. Kata anak zaman now kan begitu. Parlente kalau zaman dulu, Bu, zaman ibu-ibu namanya parlente, gitu ya. Seperti itu. Rasul, aku tungganganku unta merah, Mercy berarti, Bu. Unta merah itu miliaran harganya, apa harganya? Kalau unta untuk dipotong paling 50 juta. Gitu ya, tapi untuk yang sibakul khuyul untuk perlombaan, kemudian adu cepat unta itu. Seperti kemudian adu cepat yang namanya kuda, nggak mungkin kudanya yang murahan, pasti yang mahal, yang miliaran itu. Untaku bagus, tungganganku bagus. Bajuku juga mahal. Gitu ya, parfumku wangi, kan itu mahal parfum yang wangi, bukan disemprot langsung hilang baunya 15 menit kemudian, gitu ya, seperti itu. Sepatuku, kemudian kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Allah itu apa, indah, suka kepada keindahan, ya kan begitu. Yang namanya sombong itu kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas, dalam riwayat wa ghamsun nas, yang satu pakai ta, yang satu pakai sad. Sombong itu batarul haqq, menolak kebenaran. Kebenaran itu apa? Quran dan sunnah, gitu ya, ya kaum muslimin. Quran dan sunnah kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya dia nggak mau. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya dia mau. Ini persis seperti orang Yahudi dulu. Kalau nabinya sesuai dengan seleranya dia ikut, kalau enggak dia bunuh nabinya. Gitu ya, jamaah kaum muslimin. Jadi kalau orang Yahudi mau bunuh saudara kita di Palestina, itu mudah bagi mereka. Kenapa? Dulu para nabi aja mereka bunuh, apalagi manusia biasa. Jadi pengalaman itu luar biasa itu. Anak-anak, wanita, orang tua dia bunuh biasa, Bu. Sebab yang dulu mereka bunuh itu para nabi, utusan Allah, kekasih Allah di muka bumi, mereka bunuh. Ya, jadi yang namanya sombong itu kamu nolak kebenaran. Kebenaran itu Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, mau dia tolak. Kemudian sisi yang keduanya dari kesombongan itu adalah waqamtun nas, meremehkan manusia. Ya kan? Meremehkan. Jadi siapa yang diremehkan oleh iblis? Lu Adam. Dia siapa? Dia apaan ya Allah? Kan begitu. Dia katakan kepada Allah, kenapa ma mana'aka antas juda iz amartuka? Kata Allah, emang apa yang menyebabkan kamu nggak mau sujud? Ini sujud perintah aku, kata Allah. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku nggak mau ya Allah sujud sama Adam. Selain aku lebih senior, lebih dahulu diciptakan. Proses penciptaanku dari api. Nah, Adam dari tanah ya Allah. Kenapa apa, Bu? Mengukur seseorang dengan strata sosial, harta, jabatan, dan materi. Ya kan gitu. Kalau ibu-ibu ada yang pengajian pakai mobil Mercy umpamanya di sini kan gitu. Yang lain-lain kemudian apa, Bu? Aduh, merasa lemah. Gitu ya, lemas. Aduh, kita siapaan nih kan begitu. Yang ngaji ibu pejabat nih kan gitu ya, Bu ya. Ini ngapain Bu? Kita kemudian merasa hina. Gitu ya. Wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, nggak usah sedih, nggak usah berduka cita. Ente yang paling tinggi kalau ente orang yang beriman. Nggak usah silau dengan kemudian harta orang yang banyak, itu biasa aja. Kalau orang lebih kaya mati juga. Ya. Jadi apa, Bu? Iblis itu bukan karena dosa fisik, dia tidak berzina.
di surga. Dia tidak mencuri. Nah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam dosanya dosa fisik, dosa hati, Bu. Nabi Adam dan istrinya dosanya dosa fisik, ngambil buah makan, ya mencuri lah. Kata Allah jangan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan didekati apalagi dimakan. Didekati aja nggak boleh. Ya, sama zina. Jangan dekati zina. Apalagi melakukannya, dekat aja nggak boleh. Nabi Adam dosanya apa, Bu? Fisik sama istri. Makan buah larangan. Iblis dosanya dosa hati. Tapi walaupun kita punya dosa hati, kalau kita mau minta maaf, dimaafin enggak? Dimaafin sama Allah, Maha Pemaaf kok. Begitu salah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, jamaah kaum muslimin, beliau kan minta maaf sama Allah. Enggak kemudian apa, Bu? Cari kambing hitam seperti iblis cari kambing hitam. Saya nggak mau sujud. Dia siapa? Gitu kan? Kalau Nabi Adam apa, Bu? Begitu salah ngaku. Jadi kalau salah jangan ngeles. Kalau salah ngeles tuh iblis. Kalau salah ngaku itu Nabi Adam. Beliau langsung mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, Ibu udah hafal doanya. Beliau akui, Rabbana zalamna anfusana. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Kau bilang jangan, kami terabas. Zalamna anfusana. Ngakui. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau nggak diampuni, nggak diberikan cinta oleh Engkau, ya Allah, pasti lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang merugi. Beliau nggak mengatakan ya Allah, coba iblis nggak goda saya nggak makan buah itu ya Allah, iblis nih gara-garanya ya Allah. Ibu kan sering begitu kan, papa ini yang menyebabkan mama begini, kalau papa nggak begitu mama juga nggak begini. Bukan begitu, Bu, di dalam Islam. Itu contohnya tadi, Nabi Adam tidak mengatakan iblis ya Allah yang goda-godain saya. Iblis bukan saya. Ya, seperti itu, Bu. Jadi kalau kita salah, nggak usah ngeles, Bu. Yang ngeles itu siapa, Bu? Yang ngeles itu guru, katanya beri les kan, begitu ya jamaah kaum muslimin. Seperti itu. Nah, jadi kalau salah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah gitu aja. Jangan kayak iblis. Ya wajar dong, aku nggak mau sujud ya Allah. Dia nggak cocok. Ya jadi nggak usah, Bu, nggak usah apologi kata orang sekarang. Nggak usah cari alasan. Iblis dosanya apa, Bu? Sombong. Di mana sombong itu, Bu? Di sini. Dan belum tentu orang yang mobilnya bagus, tunggangannya bagus, pakaiannya bagus, sombong belum tentu, Bu. Belum tentu. Ibu tahu sahabat Utsman bin Affan itu, khalifah ketiga. Kalau kita buka buku sejarah, Tarikh Khulafa umpamanya yang ditulis oleh Imam Asyuti, ya jamaah kaum muslimin, kita akan dapati di situ kan begitu bahwa Utsman itu pakaiannya kalau dirupiahkan, pakaian beliau beda dengan pakaian Abu Bakar, beda dengan pakaiannya Umar, sama pakai gamis sama, tapi nilainya, mereknya beda, Bu. Beliau itu pakaian yang setiap hari itu kalau kemudian dirupiahkan, setiap dia punya pakaian, Bu, itu kalau dirupiahkan, dia dinarkan, kalau dirupiahkan, pakaiannya itu tidak pernah kurang dari 40 juta yang dipakai Utsman itu. Kalau dinilaikan, Bu. Ya kalau sekarang kan orang pasti di atas 100.000, sarung aja berapa nih, baju berapa, apalagi ibu-ibu, ada nggak yang 100.000 yang ibu pakai ini, Bu? Lebih pasti. Ya, nyaman sama Utsman tuh seperti itu. Tapi sahabat gak ada yang protes. Kok khalifah kemudian dandanannya hedon banget, gitu ya, Bu ya? Kenapa kemudian sahabat tidak protes, Bu? Karena yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan itu jamaah kaum muslimin melebihi semua harta yang diinfakkan oleh Abu Bakar, melebihi separuh yang diinfakkan oleh Umar bin Khattab. Itu kalau diinfakkan, Bu, jumlah harta yang satu kali perang aja umpamanya, perang Tabuk,
Beliau pernah menginfakkan 1.500 untanya, Bu. Satu unta katakanlah 50 juta. Berapa miliar sudah, Bu. Kemudian sama makanannya. PP perjalanan kurang lebih Tabuk Madinah, Madinah Tabuk, Tabuk Madinah itu kurang lebih 50 sampai 55 hari, Bu. Berapa ratus miliar, Bu. Itu baru sekali berinfak, kemudian gak kapok-kapok buat. Enggak. Itu baru sekali dia berinfak. Berapa kali kemudian beliau beli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kata Nabi, siapa yang bisa membeli sumur ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Tahu sendiri Yahudi, licik jamaahumullah. Kan begitu ya. Oh, saya nggak jualan. Saya nggak menjual sumur saya, kata orang Yahudi itu. Kan begitu. Kenapa? Karena dia tahu kalau lagi musim kemarau, cuma sumurnya yang airnya masih bagus. Kata Utsman, saya nggak beli sumur kamu, saya beli harimu. So, ketika air lagi paceklik, semua kaum muslimin beli kepada orang Yahudi dan suka-sukanya dia, namanya dia pemilik apa, Bu, sumur sendiri di kota Madinah. Mungkin yang kaya masih bisa beli, yang miskin. Kata Utsman, saya nggak beli ininya, saya beli harinya. Oh, beli hari. Tapi punya saya masih sumur ini. Iya. Saya beli hari Senin, Rabu, Jumat. Ya, Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu, milik kamu 4 hari, saya 3 hari. Berapa? Di harinya. Disebutkan harganya, Bu. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 20 miliar. Beli hari doang, Bu. Ini kasih. Kata Utsman, buat perjanjian. Di hari-hari yang aku beli, silahkan kaum muslimin ambil air di sumur ini gratis. Ingat, ambil sepuas-puasnya untuk stok besok. Akhirnya apa, Bu? Nggak ada lagi yang beli untuk apa sumur orang Yahudi ini airnya kan? Akhirnya orang Yahudi bilang, wah kurang ajar tuh Utsman, pintar juga, gua ditipu nih. Akhirnya kemudian kata Utsman, gimana? Mau dijual sekarang? Kan nggak ada yang beli lagi. Orang Yahudi, ya sudah saya mau jual katanya kan gitu. Berapa? Sebut aja kata Utsman. Ya kan gitu. Itu iblis kita juga. Utsman nggak mau sebenarnya, Bu. Ya kan gitu. Tapi untuk kemudian kaum muslimin, berapa? Harga 2 kali lipat dari kemudian harga hari. Berapa? 40 miliar. Kasih. Ambil. Kemudian kata Utsman apa? Ini sumur buat kaum muslimin. Silahkan gunakan. 60 miliar, Bu. Beli sumur, bukan sumur minyak, tapi sumur air biasa. Tuh. Makanya kalau dia yang pakai baju 40 miliar, apa 40 juta, Bu, tapi infaknya berapa, Bu? Sekali infak 2 miliar, sekali infak 100 miliar. Gimana kita, Bu? Biasa. Dia dermawannya lebih banyak daripada yang dia pakai. Nah, itu ya. Dan dengan sumur itu kemudian apa, Bu? Dikelola. Jadi kalau ada air yang lebih baik setelah air Zam-Zam, itu sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Yang menyebabkan kemudian hari ini orangnya sudah meninggal dunia, sumurnya masih ada, dari jualan air itu, Bu, airnya yang dari sumurnya Utsman bin Affan itu menyebabkan ada apartemen di kota Mekah dan Madinah bagi ibu-ibu yang sudah kemudian kaum muslimin siapapun yang kehabisan duit gitu ya, lagi haji atau lagi umroh, datang ke sana gratis, Bu. Mau tidur di sana gratis, nggak bayar. Ya, seperti itu. Dan apa, Bu? Duitnya masih kemudian terus mengalir. Ya, seperti itu. Wakafnya Utsman bin Affan, orangnya sudah meninggal 15 abad, tapi apa, Bu? Ada hotel beliau. Seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi orang yang tampilannya oke itu belum tentu sombong. Bisa jadi yang miskin, Bu, yang compang-camping, sombongnya luar biasa. Bisa jadi. Saya juga kalau kaya, gitu ya, Bu ya. Belum kaya dia kan, Bu ya? Belum kaya. Jadi kita akan bahas lagi. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa hati lebih besar daripada dosa fisik. Ya. Syirik itu juga bukan hanya kemudian kita melihat orang yang datang ke dukun, gitu ya, Bu ya, membuat sesajen, ya, dia fisik, syirik juga itu kan gitu. Tapi yang berbahaya itu yang dalam hati syirik itu. Ya, seperti itu. Kan dia kotoran, dia najis, jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah. Bahkan Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam setiap tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu sehat, sehat amalnya, bagus amalnya. Kalau daging itu busuk, busuk amalnya. Dia adalah hati. Selalu Nabi mengatakan, hati jagalah.
Kenapa Bu? Karena di hari kiamat yang dilihat oleh Allah Ta'ala, yang dinilai oleh Allah Ta'ala, hati kita. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak akan bermanfaat anak dan harta benda kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang qalbun salim, hati yang bersih, yang sehat. Ya, seperti itu. Kalau dalam hadis jelas, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat tampilan fisik kita. Artinya kalau kaya silahkan dengan pakaian yang bagus, gitu ya. Allah senang kok Bu, kita punya duit beli pakaian kita gunakan untuk taat. Allah senang itu. Ya, bahkan Hasan Al-Basri mengatakan ketika menafsirkan ayat fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allah tuh suka sekali kalau nikmat yang dia berikan kemudian apa Bu? Kita tampilkan di hadapan Allah. Kita dikasih duit Bu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian beli apa Bu? Pakaian. Tapi pakaian itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Beli gamis, beli jilbab, kemudian apa Bu? Sebelum dipakai keluar, kemudian apa Bu? Digunakan untuk sholat duha umpamanya di rumah. Ya, seperti itu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Enggak apa-apa Bu. Tampilan oke, gitu ya. Tongkrongannya oke. Seperti itu. Tapi jangan sampai ini kejadian, tapi bukan saya yang mengalaminya. Teman saya ya, di Jakarta, Dr. Agus Setiawan namanya. Teman dulu waktu di Mesir kan. Kemudian apa Bu? Terakhir dari saya, sebab ngajar kita sampai jam 11:15. Ditelepon oleh ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini Ustadz Dr. Agus Darmawan ya, Pak Agus Setiawan ya. Oh iya Bu. Bisa nggak kan kemudian apa namanya rumah kami disebutkan alamatnya. Nanti saya share-log ya, Pak Ustadz kan begitu. Rumah kami. Yang ada di benak kita Pak Bu? Iya misi pengajian. Oh siap insya Allah. Besok ya jam 10. Begitu beliau di Sherlock, wah ini rumah orang kaya ini kan gitu, komplek orang kaya di Jakarta. Nggak ada rumahnya 10 miliar. Di komplek ini nggak ada. Lebih daripada itu. Singkat cerita, karena khawatir terlambat, beliau pakai motor. Karena di Jakarta kalau pakai mobil, telat sedikit, macet, wah susah. Gitu ya, kalau pakai motor cepat. Singkat cerita, kemudian sampai di gerbang rumahnya, dia pencet, kemudian security keluar. Ustadz Agus ya, Ustadz Agus Setiawan ya dokter ya. Oh iya, sudah tunggu ibu di dalam. Oh iya, terima kasih Pak security. Nah Bu ya, halamannya itu, kemudian ke rumah itu ya kurang lebih 100 meter. Dari gerbangnya kemudian ke pintunya 100 meter, jauh banget kan. Nah dalam perjalanan ke rumah itu, kemudian beliau melihat, oh mobil sudah banyak, berarti ibu-ibu sudah pada nunggu, warnanya warna-warni gitu. Beliau merasa bersalah, beliau nggak ingin kemudian apa Bu datang terlambat. Masuk, tunggu Pak Ustadz di sini, saya biar panggil ibu. Gitu. Oh, siap. Kemudian di telepon Bu, ini Pak Ustadz sudah datang. Oh, siap. Gak lama kemudian pas security-nya, Ustadz saya izin ke depan dulu, jaga pos. Oh siapa? Datang ibu. Ustadz, saya ibu yang kemarin telepon. Oh iya Bu, aduh maaf Bu, kayaknya saya telat nih, mobil sudah banyak di depan itu. Di mana Bu pengajiannya? Katanya kan begitu. Enggak Pak Ustadz, enggak ada pengajian. Saya cuma kemudian mau tanya sama Pak Ustadz. Gitu ya. Saya aja gitu ya mau tanya. Ada enggak Pak Ustadz amalan atau doa yang menyebabkan suami saya enggak dipindahkan? Suami saya ini mau dimutasi Pak Ustadz. Dari tempat yang basah kayaknya ke tempat yang kering. Ada enggak doa supaya kemudian apa Bu? Halo? Supaya apa Bu? Suami saya enggak dipindahkan oleh atasannya. Waduh, kata beliau, kalau yang seperti itu saya tidak tahu Bu, ya kan begitu ya, seperti itu. Tapi memang ada hadis dari Nabi SAW, kalau ibu melazimkan istighfar sehari 1 kali, maka kalau ibu punya masalah, Allah berikan jalan keluarnya Bu. Oh begitu ya, memperbanyak istighfar. Iya, itu yang saya tahu, seperti itu. Karena Nabi SAW menyampaikan demikian, yang merutinkan istighfar, maka kalau dia punya masalah, gimana Bu? Allah berikan jalan keluar. Ada lagi Bu? Kayaknya nggak ada Pak Ustadz. Kalau nggak ada lagi, nggak ada pengajian, saya mau izin kata si teman saya ini Bu ya. Oh iya silakan.
Saya panggil dulu, saya telepon dulu ya, security nggak apa-apa bu, saya tahu kok masih rumahnya, ini keluar pintu rumahnya kan besar gitu ya. Begitu keluar, pas security, nggak apa-apa Ustaz, saya panggil dulu. Begitu keluar pintu rumah, kemudian teman saya ini ngobrol sama security itu, dia bilang apa? Saya sangka tadi, Mas, gitu ya, ibu-ibunya sudah pada ngumpul nih rumah, motor mobilnya kan sudah banyak, saya jadi malu. Tapi ibu bilang tadi apa? Gak ada pengajian. Emang betul? Iya, memang gak ada pengajian. Terus mobil siapa yang banyak ini? Ini semua mobil ibu, Pak Ustadz. Kok dia kaget kan gitu? Iya, ibu itu kalau beli baju warna biru, mobilnya juga harus biru. Loh serius bu, kalau ibu kan paling sepatu sama tas kan gitu ya, dia mobilnya wajib sama kemudian warna bajunya. Makanya kan warna-warni Pak Ustadz ini kan puluhan bu, serius. Dan nggak ada mobil Avanza, Innova, nggak ada bu, mobil mewah semua yang harganya miliaran jamaah kaum muslimin. Serius itu. Kalau ibu kan paling jilbab dicocokin sama awalnya bu, gamisnya kan, bagus-bagus sedikit apa bu, sama tasnya. Elit sedikit dengan sepatunya. Tasnya ibu kan paling 100-200 ribu bu, ini Hermes bu, miliaran. Mobilnya sama dirinya sama semuanya bu, harus matching. Kemudian Ustaz bilang, dalam hati dia bilang kan, baru dia cerita sama kita yang beginian takut dipindahin, padahal hartanya sudah melimpah bu. Itu bukan orang nomor satu di Indonesia bu, itu orang kroco-kroco saja hatinya begitu. Kebayang kemudian para menteri, para pejabat eselon 1 gitu ya bu ya. Wah, pasti lebih dahsyat daripada itu. Yang gaya hedon itu yang ketahuan aja jamaah kaum muslimin. Yang gak ketahuan lebih banyak masih. Padahal cuma kroco-kroco aja itu bu. Jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ya kalau tampilan mau kemudian parlenten tongkongan oke, silahkan. Infaknya juga harus oke. Kan begitu, orang nggak akan protes ya bu ya. Seperti ibu siapa itu yang menginfakkan apanya bu? Hotelnya harganya berapa, 50 apa 60 miliar itu. Hampir ratusan miliar, Bu Aisyah namanya kalau saya nggak salah. Yang viral itu kan begitu. Begitu ditanya kenapa bu nginfakin hotelnya ini, paling ditawar sama Bu Megawati kan, hotelnya mau dibeli sama Bu Megawati itu. Saya sudah capek punya uang banyak katanya bu. Begitu jawabannya bu. Bu, gak enak punya uang banyak itu. Kalau ibu gimana bu? Ibu kan cari uang masih ya bu ya. Suami datang nggak bawa duit aja ibu marah-marah kan begitu. Halo bu. Ya Allah, capek saya bu. Ustaz punya duit. Begitu kemudian nih hotel mau dijadikan pesantren, jadikan kemudian lembaga pendidikan. Ustaznya bilang gak punya uang bu untuk merenovasi. Saya bayar Pak Ustaz, berapa butuhnya? Jadi pesantren sekarang bu, hotel itu direnov puluhan miliar juga jamaah kaum muslimin. Ternyata orang Indonesia yang dermawan, dan dia bukan pejabat siapa-siapa, Aisyah ini bu ya, biasa aja, pengusaha biasa wanita. Tapi kemudian bu, saya sudah pernah punya cita-cita dunia, tapi sudah alhamdulillah sudah kabulkan. Ternyata dunia seperti itu. Dulu kalau saya naik mobil katanya, apa ya mobilnya dia, Avanza apa Innova, kemudian lewat Alphard dia bilang ya Allah mudah-mudahan saya punya Alphard. Sekarang saya punya semuanya sudah Pak Ustaz. Dan ternyata dunia yang begitu ya, tidak bisa membuat kita jadi apa bu? Bahagia, puas gitu. Di dunia ini bu, orang paling kaya sekalipun pernah sedih bu. Karena memang dunia gak pantas bagi manusia. Bagi orang yang paling dicintai Allah, Nabi SAW saja gak pantas dunia ini. Ya, jamaah kaum muslimin. Kenapa? Orang yang paling kaya bisa menangis, orang yang paling miskin bisa tertawa. Maka yang paling cocok untuk terus bahagia, terus menderita cuma surga dan neraka. Kalau kepingin bahagia bu, gak pernah sedih-sedih, gimana bu? Ya masuk surga. Kalau kepingin celaka, ya gak pernah kemudian tertawa, ya neraka jahanam. Na'udzubillah min. Saya kira ini yang saya mau sampaikan, ini sedikit saja kan begitu ya. Jadi apa bu? Ini jagalah hati. Ya rahmatullah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tampilkan, keseharian kita ditentukan oleh hati kita. Jadi kalau hati bu, isinya susu, maka yang keluar dari mulut teko apa bu? Susu. Tapi kalau isinya air comberan, gimana bu? Yang keluar dari mulut teko? Air comberan. Pekat, hitam, jamaah kaum muslimin. Jangan kemudian mengatakan, bu,
Saya ini hatinya bening loh Bu, mulutnya aja yang kasar Bu, bohong. Gitu ya Bu, halo? Ya kan gitu jamaah kaum muslimin. Bohong itu. Dusta. Nauzubillah min dzalik. Baik, ada yang mau bertanya? Karena saya dapat tadi WA 11.15. Kalau ada yang mau bertanya, disilahkan. Masih kurang berapa menit? Kalau yang di situ kurang 3 menit, di belakang berapa? Kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Baik. Ada yang mau tanya Bu? Halo? Ibu? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada saya pulang Bu. Loh iya dong, saya ngapain di sini kan gitu. Rumah saya juga dekat di Padat Karya sini kan. Ada Bu yang mau tanya? 1, 2, 3. Ada yang mau tanya? Tes 1. Ibu? Ada yang mau tanya Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Pasti ya? Pas aja Pak Ustaz. Oke, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah hati. Gitu ya. Oh, silahkan Ibu. Waalaikumsalam. Utang apa Bu? Utang duit. Sekarang kalau utang duit Bu. Utang puasa. Kenapa Bu? Jadi bayar dong Bu punya hutang. Boleh Bu. Siapa yang melarang? Ibu mau Senin Kemis sekaligus kemudian juga qadha, boleh. Siapa yang melarang Bu? Tapi niatnya bukan Senin Kemis, niatnya qadha. Momentumnya Senin Kemis. Silakan. Ya, jadi yang punya hutang, Bu, halo, baik hutang duit maupun hutang puasa, cepat dibayar. Jangan hutangnya aja kepingin, kemudian apa Bu? Iya, cuma di Indonesia yang nggak boleh katanya. Cuma di negeri Wakanda yang kemudian orang yang punya hutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Ya kan Bu? Halo Bu? Nah, yang saya paling kasihan, maaf ya Bu, ya maaf, seribu maaf. Tukang jualan sayur itu loh Bu. Saya yakin Ibu pastilah sehari atau sepekan pasti ketemu dengan jualan sayur yang keliling atau yang ngetem yang tinggal di rumah-rumah kemudian kita beli. Halo Bu, yang dia untungnya 1.000 sampai 5.000 lah gitu ya satu jualannya itu. Itu ternyata yang hutang ada yang sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta. La haula wala quwwata illa billah. Demi Allah Bu, dia curhat sama istri saya. Dia dikasih hutang nanti nggak kembali, dikasih hutang kemudian nggak tahu diri. Ini fakta. Ibu-ibu di sini jangan ya Bu ya. Halo Bu. Bu. Ibu kalau ke supermarket berani ngutang Bu? Oh ditendang sama security Bu. Kenapa sama orang-orang yang kemudian hidupnya sangat kemudian bergantung dengan apa Bu? Yang kita bayar untungnya 1.000, 2.000, 5.000 katakanlah begitu. Itu pun kemudian subuh-subuh dia harus ke pasar, kemudian apa Bu? Naik motor yang sampai banyak itu yang dia bawa. Kemudian ngutang Bu. Ya Allah Bu, tega banget Ibu. Bu, saya nggak mau ada ibu-ibu pengajian Nurul Haq ngutang sama yang begitu-begituan. Kalau mengutang sama supermarket Bu ya. Bu, gimana Islam mau jauh ya Bu? Kasihan dia ya Allah. Kasihan Bu. Masih buka. Nah, Bu Ustazah, ya, utang kan itu ya. Ya Bu ya. Kan nggak punya duit Bu. Ada duitnya tapi nggak mau dibayar. Kasihan nggak Bu? Ibu kasihan nggak Bu? Kalau supermarket itu Bu, itu hartanya triliunan Bu. Alfamart, Indomaret. Itu kalau ibu ngutang juga Bu, nggak collab dia Bu. Nggak gulung tikar. Tapi kalau yang itu Bu, yang jualan itu Bu, ya Allah Bu. Ya Bu ya, pesan ini wajib Ibu sampaikan sama yang lain. Ini iklan Bu, betul serius ini. Iklan dalam artian kebaikan. Mandalla ala khair kafa'ilihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyuruh orang lain, menunjukkan orang lain kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menunjukkan itu. Ya Bu ya, sampaikan sama teman-teman yang langganan yang Ibu, saya yakin ibu-ibu punya teman, punya langganan yang jualan itu. Jangan lagi diutangin Bu. Kalau Ibu punya utang, bayar mulai hari besok Bu. Halo, siap? Insya Allah. Baik, saya kira ini
Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan salah saya mohon dimaaf. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.